Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 4. Kali ini Anissa diterima kerja di salah satu restoran atas rekomendasi sahabatnya Cindy. Restoran itu adalah restoran milik paman Cindy, karena itu Cindy bisa dengan sangat mudah memasukkan Anissa ke restoran itu. Lagi pula tidak ada yang diragukan dari seorang Anissa tentang pekerjaan. Dia bisa di segala bidang walaupun masih berstatus siswa. Awalnya Anissa menolak saran Cindy, tapi Cindy terus memaksanya sampai Anissa tidak tega untuk menolaknya lagi. Saat sedang membawa minuman untuk pelanggan, tak sengaja ada seseorang yang menabraknya dari belakang sehingga minuman yang dia bawa terjatuh. Naasnya minuman itu tumpah ke jas seorang pria yang ternyata itu adalah Rehan. Dengan rahang mengeras dan menahan emosi, Rehan melayangkan tatapan tajamnya ke Anissa. Maaf tuan, saya tidak sengaja, kata Anissa sambil berusaha mengelap jas Rehan. Kamu lagi? Kali ini saya tidak akan memaafkan atas tindakanmu ini, kata Rehan mengampaskan tangan Nisa yang sedang menyentuh jasnya dengan tisu. Maaf tuan, saya benar-benar tidak sengaja, ucap Nisa sambil menunduk. Saya tidak mau tahu, kau harus ganti rugi. Jasku limited edition hanya ada satu di dunia. Kau harus ganti rugi apapun caranya, kata Rehan dingin. Saya akan membayar ganti ruginya tuan, tapi bisakah dengan cara mencicil? Karena saya tidak punya uang sebanyak itu, kata Nisa. Kamu pikir saya tukang kredit yang bisa cicil-mencicil? Tegas Rehan. Tapi tuan, kamu layani saya sampai uangmu lunas, tegas Rehan lagi. Tapi gimana kerjaan saya tuan? Saya tidak mau tahu dan saya tidak butuh penolakan. Besok pagi datang ke alamat ini jam 7. Jangan sampai telat. Rehan melemparkan kartu nama dan bergegas pergi meninggalkan Nisa dengan pikiran Nisa yang berkecamuk. Bagaimana mungkin dia bisa pergi sepagi itu sedangkan kerjaan di rumah bibinya tidak bisa ditinggalkan. Apalagi besok dia harus datang ke sekolah untuk acara kelulusannya. Otak Nisa benar-benar buntu dengan segala kekacauan yang dia buat hari ini. Tapi bukan Anissa namanya kalau tidak punya jalan keluar. Paginya Anissa bangun jam 3 dan langsung membersihkan rumah bibinya. Pukul 6 dia sudah beres semuanya. Tinggal bersiap-siap untuk ke alamat yang Rehan kasih kemarin. Beruntung hari ini bibi dan sepupunya sedang berlibur ke luar kota. Jadi Nisa tidak menghadapi masalah yang biasanya dia hadapi sebelum keluar rumah. Untuk surat kelulusannya sendiri Nisa sudah minta tolong pada Cindy sahabatnya untuk mengambilkannya. Pukul 60.50. Anissa sudah berada di depan sebuah gedung perkantoran yang besar dan mewah. Ya, Nisa sampai di kantor Rehan dengan hati deg-degan. Dia takut tidak bisa melakukan apa yang Rehan perintahkan untuk menebus kesalahannya. Saat Nisa sedang menata hatinya, suara klakson mengagetkan Nisa. Sebuah mobil Alphard hitam melaju di depannya. Dia hafal mobil itu adalah mobil Rehan. Dan benar saja seorang pria tinggi dan tampan keluar dari mobil itu. Nisa terpana dengan karisma yang Rehan punya sampai tak sadar kalau Rehan udah ada di depannya. Rehan menjitak kepala Nisa dengan keras hingga Nisa yang sedang memandanginya tanpa kedip tergelak, kaget dan salah tingkah. Nisa mencoba menetralkan hatinya dan mengikuti Rehan sesuai perintahnya. Anissa berjalan mengikuti Rehan dengan rasa takjub atas semua yang dia lihat di perusahaan milik Rehan itu. Para karyawan yang berpapasan dengan pria itu menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat kepada sang pemilik perusahaan. Rehan terus berjalan dengan sikap wibawa yang melekat di dirinya. Para pekerja di situ memang tidak ada yang heran dengan sikap angkuh CEO tampan itu, karena sejak dulu dia tidak pernah terlihat ramah sedikit pun kepada semua karyawannya. Anissa terus mengikuti Rehan berjalan menuju lift khusus petinggi. Banyak karyawan yang menatap iri dan sinis pada Anissa karena wanita dengan pakaian lusuh seperti Anissa bisa masuk ke dalam lift khusus, apalagi dia datang bersama pemimpin mereka. Sangat berbanding terbalik dengan pakaian yang mereka kenakan.
Anissa mendengar bisik-bisik itu tapi tidak berani menegurnya karena dia sendiri sadar siapa dia di sini. Anissa tetap mengikuti Rehan dengan tetap menundukkan kepalanya tanpa berani berbicara sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan menuju ruangan Rehan, Nisa benar-benar terkagum dengan tatanan arsitektur di setiap sudut perusahaan itu. Sampai dia tak sadar kalau pria yang bersamanya menghentikan langkahnya. Sontak Nisa menabrak bagian belakang tubuh pria itu. Tanpa suara apapun, Rehan melihat Nisa dengan tatapan tajam. Sampai Nisa tertunduk takut. Sesampainya di ruang kerjanya, Rehan duduk di kursi kebesarannya dan mengambil sebuah map lalu melemparnya ke meja. Ini surat perjanjian. Kamu baca, kamu pahami. Nisa mengambil map itu dan membukanya. Mulai sekarang kamu kerja di sini sebagai pelayan saya. Hanya saya yang boleh memerintah kamu di sini, kata Rehan. Nisa membaca satu persatu surat perjanjian itu. Setelah semuanya dibaca, Nisa pun menyetujuinya. Menurutnya tidak ada poin yang memberatkan dia dalam pekerjaan ini. Lagi pula dia bekerja hanya untuk melunasi hutang, kesalahannya saja. Randy yang sejak tadi berdiri di dekat pintu sedikit terpana dengan kelakuan tuannya. Bagaimana tidak, selama ini dia tidak pernah mengizinkan perempuan manapun ikut masuk ke dalam ruangannya, kecuali adik dan mamanya. Bahkan mantannya dulu juga tidak pernah diajak masuk ke ruangan itu. Dan setiap hari yang membersihkan ruangannya pun office boy, tapi Nisa yang bukan siapa-siapa malah disuruh membersihkan dan merapihkan ruangan itu. Ini adalah hal yang langka dalam kehidupan tuannya yang membuat Randy terpana. Ren, bawa perempuan ini ke pantry dan beritahu jalan yang harus dia kerjakan biar gak tersesat nantinya. Perintah Rehan. Ingat, dia pelayan khususku. Jangan sampai ada orang lain yang memerintahkan dia. Lanjutnya. Baik tuan, jawab Randy. Randy membawa Anissa ke pantry dan menjelaskan jalan dan ruangan-ruangan yang dia lewati agar memudahkan dalam bekerja. Randy juga menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama bekerja karena memang di perusahaan itu ada beberapa aturan mutlak yang harus dipatuhi. Sesampainya di pantry, Nisa diserahkan ke kepala pantry. Bu Anna, ini Anissa, karyawan baru di sini. Tolong ajari dia cara menjadi OG ya, ujar Randy. Baik tuan, akan saya ajarkan sampai bisa tuan, jawab Bu Anna. Satu lagi, dia khusus untuk membereskan dan melayani Tuan Rehan. Jadi tolong untuk yang biasa bersihin ruangan Tuan Rehan dipindah saja, kata Randy datar. Baik tuan, saya paham, jawab Bu Anna. Setelah itu Randy pun meninggalkan pantry. Sebelumnya dia juga memerintahkan Nisa untuk membuat kopi untuk Rehan. Salam kenal Mbak Nisa, saya Anna, kepala pantry di sini. Panggil saja Bu Anna, kata Bu Anna mengulurkan tangannya memperkenalkan diri. Salam kenal juga Bu Anna, saya Anissa, mohon bimbingannya ya Bu, jawab Nisa menerima uluran tangan Bu Anna. Bu Anna menjelaskan peralatan dan apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan ruangan tuannya. Setelahnya Nisa membuat kopi dan membawanya ke ruangan Rehan. Bikin kopi aja lama banget, kata Rehan sinis. Maaf tuan, tadi saya dijelaskan dulu tentang pekerjaan saya oleh kepala pantry, jawab Nisa. Alasan, kata Rehan singkat. Rehan meminum kopi itu tanpa ekspresi. Anissa yang melihatnya sedikit takut. Gimana kopinya tuan? Apa sesuai selera tuan? Tanya Nisa was-was. Gak enak, hanya 2 kata yang Rehan lontarkan sontak membuat Nisa langsung mengambil gelas itu. Mau dibawa kemana? Tanya Rehan tajam. Saya mau ganti yang baru tuan, katanya tadi. Siapa yang bilang suruh ganti? Ucapan Nisa terpotong dengan suara keras Rehan membuat Nisa kaget. Dan sontak gelas yang dia pegang terguncang hingga menumpahkan isinya ke atas kertas dokumen penting Rehan. Sial, baru sejam kerja aja udah bikin onar, kata Rehan menahan amarah.
Maaf tuan, saya nggak sengaja. Nisa menundukkan kepalanya. Randy yang mendengar suara tuannya langsung masuk ke dalam ruangan itu. Bawa anak ingusan ini keluar, kata Rehan keras. Ayo ikut aku keluar dulu, kata Randy. Nisa yang ketakutan akhirnya menurut saja. Dia keluar dari ruangan Rehan. Bagaimana ini tuan? Saya benar-benar gak sengaja, kata Nisa kepada Randy. Ya mau gimana lagi, dokumen itu sangat penting. Kalau enggak, gak mungkin tuan semarah itu, jelas Randy. Aku harus bagaimana tuan? Aku takut disuruh ganti rugi lagi. Yang kemarin aja belum nyicil sepersen pun, kata Nisa ketakutan. Coba nanti aku bantu pikirkan, siapa tahu ada jalan. Randy dengan muka datar. Kamu kerjakan yang lain aja dulu sambil menunggu dipanggil tuan lagi. Lanjutnya, Nisa kemudian bergegas menuju pantry. Di sana sangat sepi karena semua OB sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Nisa mengambil air minum lalu duduk di salah satu kursi. Aku harus gimana? Apa aku keluar aja dari kantor ini terus cari kerja di tempat lain aja? Tapi gimana utangku? Kata hati Nisa. Kenapa sih nasibku sial terus? Udah disiksa di rumah, dibully di sekolahan, sekarang punya utang sama manusia kutub. Astagfirullahaladzim, ya Tuhan, ampuni hamba yang selalu mengeluh. Nisa masih berbicara dalam hati. Ya begitu ya bab 4-nya. Seru juga ya selalu ceritanya. Ditunggu lagi bab 5-nya kakak ya. Makasih yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe. Pokoknya makasih banget ya. Dadah, bye bye kakak, makasih.